Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini dari kelompok 4 akan mengemukakan saran dan solusi terhadap pengembangan kota tua. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sawonadia Fajariski dengan NIM 2024077. Selanjutnya, ada teman saya, Sinta Nur Aziza, dengan NIM 2024022. Selanjutnya, ada teman saya bernama Renisa Amalia, dengan NIM 2024021. Selanjutnya, ada teman saya yang bernama Nikade Dwi Ayu Pramyogi dengan NIM 2024006. Dan yang terakhir, yaitu Restu Erlangga dengan NIM 2024055. Selanjutnya di sini saya akan membahas saran dan solusi terhadap kota tua menurut pendapat saya. Jadi, setelah saya melihat video di YouTube, yaitu Bincang Kenari episode 38, yang membahas tentang manfaat heritage kota tua sebagai warisan sejarah bangsa. Dengan itu, saya berpendapat dan sedikit memberikan saran terhadap pengembangan kota tua tersebut, di mana saya ingin menjadikan sebuah kota bukan hanya sekedar kota biasa. Akan tetapi, saya ingin menjadikan sebagai kota wisata untuk menambah pendapatan daerah tersebut. Pengembangan kota wisata tersebut membutuhkan beberapa upaya yang harus dilakukan. Upaya-upaya tersebut adalah yang pertama, melakukan revitalisasi atau biasa disebut dengan pembenahan. Pembenahan tersebut dilakukan pada bangunan-bangunan yang sudah terlihat rusak atau bangunan yang kurang baik. Tetapi walaupun dilakukan revitalisasi, bangunan tersebut tidak meninggalkan bentuk aslinya. Yang kedua, peningkatan sistem pengelolaan yang berkesinambungan. Karena dengan peningkatan sistem pengelolaan yang berkesinambungan akan mengakibatkan daya tarik tersendiri terhadap nilai sejarahnya. Yang selanjutnya yaitu mengadakan acara atau event lokal di kawasan tersebut, di mana pengadaan event tersebut berupa penampilan tarian dan juga seni-seni yang ada di kawasan tersebut, dan juga adanya penggelaran festival, dan yang terakhir yaitu pengenalan ikon kawasan. Untuk saran yang terakhir yaitu mempromosikan dan mengenalkan kota tua ke masyarakat luar melalui sosial media. Demikian saran dan solusi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menurut saya, keberadaan heritage kota tua sebagai warisan sejarah dan kebudayaan dapat menunjukkan identitas asli sebuah kota. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kawasan kota tua berkembang mengikuti pola keinginan masyarakat tanpa memperhatikan eksistensi akar sejarah dan kebudayaan yang ada. Keberadaan heritage kota tua semakin tersingkir dan terlupakan akibat modernisasi yang terjadi. Padahal, apabila dikelola dan dimanfaatkan secara tepat, tidak menutup kemungkinan wisata kota tua dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang dapat mendorong perekonomian di suatu kota. Selama lebih dari 30 tahun, rencana revitalisasi kota tua hanya menjadi suatu wacana tanpa adanya realisasi yang ada. Kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha pengembangan kawasan kota tua telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta, yaitu produk unggulan yang kurang berkembang, penurunan kualitas dan kuantitas bangunan di kawasan kota tua, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya sarana prasarana, kurangnya promosi, dan kurangnya peran serta masyarakat. Agar usaha pengembangan dapat berhasil, diperlukan strategi pengembangan yang tepat. Saran terkait heritage kota tua, yang pertama dengan meningkatkan promosi dengan memanfaatkan potensi yang ada di kawasan kota tua. Yang kedua, memanfaatkan daya tarik atau atraksi wisata yang berdekatan dengan wilayah kota tua tersebut untuk menarik minat para pengunjung agar datang ke kawasan kota tua. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman. Baik, saya akan berpendapat memberikan solusi serta saran mengenai kota tua sebagai warisan sejarah bangsa.
Kawasan Kota Tua menjadi bagian dari sejarah, ditandai dengan warisan arsitektural dan bangunan yang ada di sekelilingnya. Seiring berjalannya waktu, di era globalisasi, kita sebagai generasi muda, generasi milenial, maka perlu sebuah gerakan, tindakan, serta inovasi yang berguna untuk menjaga bangunan-bangunan kuno yang berada di kota dengan istilah lain dikenal dengan kawasan Kota Tua. Dengan hal tersebut juga, maka perlu adanya perlindungan hak cipta bangunan, khususnya bangunan kuno bersejarah, sekaligus yang menjadi ikon dari kota dan benda cagar budaya yang bisa dikatakan sebagai kota tua. Pemerintahan melalui semangat masyarakat harus bekerja sama dalam melindungi bangunan-bangunan yang menjadi cagar budaya, sehingga mampu mempertahankan keutuhan warisan budaya bangsa. Diharapkan juga kawasan Kota Tua bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintahan saja, tetapi dengan kesadaran budaya, keahlian, serta talenta masing-masing warga, hendaknya pun turut menyikapi dan memberikan sebuah konkret pada aspek perlindungan secara operasional maupun direksional dalam mempertahankan warisan budaya Kota Tua tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kota Tua merupakan warisan sejarah yang perlu dilestarikan untuk pengetahuan dan pariwisata. Kesan terhadap Kota Tua tersebut adalah kesan yang kumuh, tidak terurus, dan bangunannya nyaris roboh. Kesan yang kedua yaitu ketika berada di Kota Tua Jakarta, pada awal tahun ini sudah terdaftar sebagai tentatif list World Heritage UNESCO. Representasi potensi dan dampak pembangunan di kawasan Kota Tua Jakarta yang masih harus menjadi perhatian. Kawasan cagar alam budaya Kota Tua Jakarta memiliki karakteristik urban heritage, yang merupakan kota koloni Belanda pertama yang sengaja dibuat di Indonesia untuk tujuan dagang, yaitu VOC, kemudian beralih kepada pemerintahan Hindia Belanda, Jayakarta, lalu menjadi ibu kota Jakarta kini. Kota Tua Jakarta bila ditilik dari gaya arsitektural bangunan kolonial, memiliki gaya atau lagam yang mewakili zaman seperti Netherlands Stijl hingga Ancient Stijl. Beberapa keunikan tersebut menjadikan Kota Tua Jakarta terdaftar sebagai tentatif list World Heritage UNESCO. Pada masa lalu, kawasan Kota Tua Jakarta juga sebagai melting pot dari berbagai budaya di dunia. Ruang-ruang terbuka tersebut dapat mendukung upaya revitalisasi yang salah satunya dengan menciptakan keramaian publik. Strategi menciptakan keramaian publik adalah dengan mendatangkan buyers. Saran dan solusi terhadap Kota Tua yaitu industri kreatif menjadi pilihan pemanfaatan bangunan-bangunan tua di kawasan inti Kota Tua atau sekitar Museum Sejarah Jakarta. Kondisi existing bangunan yang tidak berhubungan dengan industri kreatif tetap dipertahankan. Namun, lantai dasarnya diubah fungsinya menyesuaikan dengan industri kreatif agar bisa diakses publik. Akan tetapi, kondisi Kota Tua merupakan daerah perlintasan yang agaknya menjadi tantangan dalam hal penataan ruang, karena kawasan ini adalah daerah perlintasan kendaraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Seperti yang kita ketahui, kebijakan pengembangan kawasan Kota Tua dapat dikatakan berjalan baik dan mendapat dukungan stakeholder dan masyarakat, karena masyarakat memiliki ketertarikan terhadap konsep tua yang disajikan. Daya tarik yang paling signifikan adalah mengenai nilai historis dari bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di kawasan Kota Tua tersebut. Meskipun masih belum dapat dikatakan optimal, namun masyarakat sangat mengapresiasi kebijakan pengembangan tersebut. Dengan adanya apresiasi dari berbagai pihak atas kebijakan pengembangan kawasan kota yang ada di Indonesia dapat menjadi peluang yang sangat dominan. Hal ini karena kawasan tersebut menyimpan bangunan-bangunan peninggalan sejarah kolonial dan memiliki nilai historis yang tidak ternilai. Namun, ada beberapa kendala yang ada di sebagian kota tua besar, yaitu tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, lalu masih kurangnya tanaman pohon sebagai tempat teduh dari terik matahari bagi wisatawan. Solusi menurut saya dari permasalahan tersebut yaitu ditingkatkannya kerjasama dengan aparat demi menunjang keamanan bagi wisatawan yang mengunjungi kawasan Kota Tua tersebut.
Lalu, perlunya penambahan ruang terbuka hijau pada kawasan kota tua berupa penanaman pohon di area tempat duduk wisatawan guna memberi kesejukan dan kenyamanan yang lebih baik. Sekian pendapat dari masing-masing anggota dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.